Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik, yaitu menjadi menantu dan mertua idaman. Hari ini kita akan belajar dari kisah yang terdapat di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Tentunya kisah ini tentang Rut, Naomi, dan Orpa. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, menikah dan berumah tangga tak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga kedua keluarga. Menyatukan individu dan keluarga bukanlah perkara mudah. Berdasarkan survei online yang dilakukan oleh teman Bumil dan Populik terhadap 995 responden istri di seluruh Indonesia, sekitar 54% diantaranya mengaku sempat merasa kesulitan saat ingin menjalin hubungan yang baik dengan mertua. Kesulitan membangun hubungan dikarenakan beberapa faktor, yaitu perbedaan latar belakang, sifat, kebiasaan, kebudayaan, dan pendidikan. Hidup berkeluarga bukan hanya membangun hubungan yang baik antara suami dan istri, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan mertua. Apalagi sebagai keluarga Kristen, tentunya harus memiliki nilai yang berbeda dari kehidupan keluarga yang tidak mengenal Kristus. Dari 54% hasil survei, tidak dipungkiri kita ada di dalamnya, yaitu adanya kesulitan untuk membangun hubungan yang baik dengan mertua. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan mertua, bahkan dengan menantu? Salah satunya adalah belajar dari kehidupan Rut dan Naomi. Kalau kita melihat kitab Rut ini adalah kitab yang cukup unik. Dari sisi judulnya, kitab ini diberi judul dari nama seorang perempuan, yaitu Rut. Padahal peranan perempuan pada masa itu sangatlah minor dan tidak diperhitungkan. Dan yang lebih unik pula adalah bahwa Rut bukanlah seorang perempuan Israel. Rut adalah perempuan Moab, salah satu bangsa musuh Israel. Ini adalah satu hal yang unik. Namun kita akan melihat secara singkatnya, kisah ini beranjak dari kelaparan yang terjadi di negeri mereka. Naomi bersama suami dan kedua anaknya dan menantunya pergi mengungsi ke Moab. Kelaparan dalam kitab Rut ini terjadi dalam era hakim-hakim, dari saat kematian Yosua hingga kemunculan monarki Israel, yaitu pemerintahan Raja Saul. Akan tetapi, belum lama ia tinggal di Moab, suaminya meninggal dunia. Lalu disusul juga oleh kedua anak laki-lakinya. Dengan begitu, Naomi hanya tinggal bersama dua menantu perempuannya. Setelah peristiwa yang menyedihkan itu, Naomi memutuskan untuk kembali kepada bangsanya dan menganjurkan kedua menantunya untuk kembali ke negeri asal mereka masing-masing agar dapat menikah lagi. Salah satu menantunya, Orpa, menuruti apa yang disarankan oleh Naomi. Sedangkan Rut, menantunya yang lain, memutuskan untuk tetap menemaninya. Kalau kita melihat dalam ayat 16-17. Kisah dari Naomi, Orpa, dan Rut menjadi sebuah cerminan kehidupan berkeluarga kita. Apakah kita akan menjadi Orpa yang pada akhirnya meninggalkan mertuanya di tengah duka yang melanda? Walaupun Orpa pergi itu diperintahkan oleh Naomi. Apakah kita akan menjadi mertua yang putus asa ketika kita melihat kesulitan, duka, dan kelaparan di depan mata kita? Atau kita akan menjadi seperti Rut yang di tengah kesulitan dan duka ia tetap setia pada mertuanya dan Tuhannya tentunya? Di manakah posisi kita saat ini? Melalui kisah ini, kita akan mengambil beberapa prinsip kehidupan keluarga, sehingga kita dimampukan untuk menjadi mertua dan menantu idaman. Apa itu? Yaitu tetap setia dalam segala keadaan. Tidak sedikit orang akan berubah kesetiaannya ketika keadaan berubah. Apalagi perubahan itu mengarah pada kesusahan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Rut, menantu dari Naomi. Di tengah duka, kelaparan, dan keadaan yang miskin, ia tetap setia untuk mengikuti Naomi yang sudah tidak memiliki apa-apa dan tentunya usianya sudah tua dan tidak lagi produktif. Perhatikan apa yang diucapkan Rut ketika Naomi menawarkan untuk pergi darinya dalam ayat 16-17. Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan.
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Inilah komitmen dari Rut. Apa yang diucapkan Rut adalah menunjukkan sikap setianya pada Naomi, mertuanya itu. Begitu juga dengan Naomi, ibu mertuanya. Ketika Rut memutuskan untuk kemana saja ia pergi, Naomi menerimanya, dan bahkan Rut tetap disebut sebagai anak. Kalau kita melihat dalam Rut pasal 2 ayat 2. Padahal suami dari Rut sudah meninggal, anaknya Naomi itu. Naomi tetap mengasihi Rut sebagai seorang anak, bukan seorang yang telah terputus hubungannya. Keadaan tidak merubah kesetiaan mereka. Mereka saling mengasihi dan saling menerima. Kesetiaan akan ditunjukkan dengan sikap tetap mengasihi dan menerima di tengah kondisi apapun. Inilah prinsip yang harus dipegang dalam kehidupan keluarga Kristen. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan menantu, kehidupan mertua, hendaknya kita tetap setia dengan cara belajar untuk tetap menerima kondisi dan keadaan apapun yang dialami oleh menantu ataupun mertua kita. Rut menerima Naomi yang walaupun mertuanya ini sudah tidak memiliki apa-apa, sudah tidak produktif. Tentunya secara manusiawi, bukan sesuatu hal yang nyaman ataupun menguntungkan. Rut tetap menunjukkan kesetiaannya tanpa syarat apapun. Begitu juga dengan Naomi. Ia mau menerima Rut yang sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan tetap memanggilnya sebagai anak, yang walaupun suaminya Rut sudah meninggal. Bahkan kalau kita melihat pasal-pasal berikutnya, Naomi lah yang membawa Rut untuk berjumpa dengan suaminya yang bernama Boas. Jadi prinsip penerimaan adalah bagian penting dalam kehidupan kekristenan. Karena ini juga menjadi sebuah kehidupan yang telah diteladankan oleh Yesus, di mana ia mau menerima kita yang berdosa ini untuk menjadi sahabat dan saudaranya. Yohanes 15 ayat 15, Ibrani 2 ayat 11. Mari kita bangun kesetiaan dengan sikap menerima kekurangan dan kelebihan seperti halnya Kristus mau menerima hidup kita. Mari kita bangun kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang diidam-idamkan, menjadi menantu dan mertua idaman dengan cara saling menerima, hidup di dalam kesetiaan. Terimalah segala kekurangan yang dimiliki oleh menantu ataupun mertua yang kita miliki. Kiranya hal ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.